Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi soal-soal UPR Taker PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan kami sudah lengkapi soal ini dengan banyak sekali soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UPR Taker PPG PGSD periode 2 sesuai kisi-kisi tahun 2022. Nah, Bapak Ibu harus mempelajari soal-soal yang saya berikan pada video kali ini karena ini sangat bermanfaat sekali untuk persiapan Bapak Ibu. Baik, kita akan bahas soal yang pertama Bapak Ibu. Dalam menghadapi dampak globalisasi, sikap positif yang dapat kita lakukan kecuali titik-titik. Nah, soal ini merupakan sesuai dengan kisi-kisi yang ada atau yang diberikan oleh Kemendikbud. Baik, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Apakah A. Menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia? B. Meningkatkan kerjasama dengan negara lain? C. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Belajar ke luar negeri untuk mendapatkan ilmu yang dapat memajukan Indonesia. E. Menerapkan budaya baru apapun dari negara lain. Baik, pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Karena menerapkan budaya baru tanpa menyaring dapat menimbulkan lunturnya budaya sendiri. Nah, karena kita memilih jawaban E adalah jawaban yang benar, berarti otomatis kita menyalahkan jawaban A, B, C, dan D itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Baik, mari kita bahas satu persatu. Jawaban A, menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di soal ini menanyakan tentang dampak globalisasi, maka sikap positif yang dapat kita lakukan kecuali. Berarti kalau di sini ada kata kecuali berarti yang bukan sikap positif. Nah, apakah A ini? Nah, yang A ini merupakan sikap positif kita. Kenapa? Karena kita akan menerima budaya asing itu yang hanya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, kalau kita eh, budaya tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, maka kita akan menolaknya. Oleh sebab itu, jawaban A ini merupakan sikap positif. Jadi, A ini bukan jawabannya, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Kemudian B, meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Nah, meningkatkan kerjasama dengan negara lain merupakan sikap positif kita dalam menghadapi dampak dari globalisasi. Jadi, yang B ini bukan jawabannya, karena ini merupakan sikap positif. Sedangkan yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Kemudian yang C, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini merupakan cara kita atau sikap positif kita dalam menghadapi dampak globalisasi. Jadi ini bukan jawabannya, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Kemudian yang D, belajar ke luar negeri untuk mendapatkan ilmu yang dapat memajukan Indonesia. Nah, ini merupakan sikap positif kita ketika menghadapi dampak globalisasi. Jadi yang D ini bukan jawaban yang tepat karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, yang E menerapkan budaya baru apapun dari negara lain. Nah, E ini itu sesuai dengan pertanyaannya itu yang kecuali berarti yang bukan sikap positif dalam menghadapi dampak globalisasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyaring budaya tersebut, kita langsung saja terapkan, maka itu sikap yang negatif, bukan sikap positifnya. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang kedua. Sistem pencernaan dalam proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Pernyataan yang benar terkait dengan proses pencernaan adalah apakah A. Enzim lifase membantu tubuh mencerna makanan di lambung. B. Enzim amilase
membantu pencernaan makanan yang dihasilkan pankreas. C. Usus besar menyerap zat yang larut dalam tubuh. D. Usus halus menyerap zat yang larut dalam tubuh. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Nah, di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya. Enzim amilase membantu pencernaan makanan yang dihasilkan pankreas. Nah, kenapa jawaban B ini benar? Oke, bukan jawaban yang A yang benar ya, tetapi jawaban B. Nah, kita lihat pembahasannya di sini ya. Di usus halus, ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas atau yang dihasilkan oleh pankreas seperti amilase. Nah, jadi enzim amilase membantu pencernaan makanan yang dihasilkan oleh pankreas atau dari pankreas. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B, bukan jawaban A. Jadi jawaban A itu salah, kemudian usus besar menyerap zat yang larut dalam tubuh ini juga salah, kemudian yang D juga salah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang B. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Proses perubahan energi yang tepat pada gambar di atas adalah titik-titik. Apakah A. Mekanik, potensial, listrik. B. Kinetik, panas, listrik. C. Panas, potensial, listrik. D. Potensial, mekanik, listrik. E. Panas, mekanik, listrik. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Bekerja dengan cara merubah energi potensial dari angin menjadi energi mekanik. Dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini adalah merupakan turbin angin atau kincir angin. Nah, kincir angin ini digerakkan oleh energi yang namanya energi potensial. Nah, energi potensial yang ada pada kincir angin adalah tiupan angin, yaitu dari angin. Nah, angin ini merupakan energi potensial yang dimanfaatkan oleh turbin atau kincir angin ini. Kemudian, setelah itu, turbin itu akan bergerak oleh angin, ya. Turbin itu akan bergerak oleh angin, maka turbin ini digerakkan oleh angin menjadi energi gerak atau biasa disebut dengan mekanik, ya. Energi gerak biasa disebut dengan energi mekanik. Kemudian setelah terjadinya energi gerak, kemudian dengan bantuan generator yang ada, maka energi gerak tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Nah, oleh sebab itu, maka proses perubahan energi yang terjadi pada turbin angin ini adalah yang pertama potensial, kemudian yang kedua mekanik, kemudian yang ketiga adalah energi listrik. Oke. Untuk tambahan saja Bapak Ibu, untuk energi potensial itu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik adalah angin, kemudian air terjun atau air yang mengalir, kemudian uap, kemudian cahaya matahari. Nah, itu merupakan energi potensial. Nah, Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di sini. Nah, nanti akan langsung dibalas ya, bukan dibahas ya.
langsung dibalas oleh adminnya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.